Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ibu Nuni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian bilangan pecahan dan pecahan senilai. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Untuk yang pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian bilangan pecahan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah persegi panjang yang kemudian kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Bagian yang pertama kita arsir. Maka, luas bagian yang diarsir ini kita sebut sebagai 1 bagian dari 3 bagian, atau bisa dituliskan sebagai 1/3. Kemudian contoh berikutnya, ada sebuah lingkaran kita bagi menjadi 4 daerah yang sama besar. Kita arsir 2 bagian, maka luas daerah yang diarsir ini kita sebut sebagai 2 bagian dari 4 bagian, atau bisa ditulis sebagai 2/4. Jadi, bilangan pecahan itu adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, A per B ini, A nanti kita sebut sebagai pembilang dan B itu kita sebut sebagai penyebut. Kemudian kita bahas mengenai pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Nah, perhatikan persegi panjang berikut ini. Kita bagi persegi panjang menjadi 4 bagian yang sama besar. Bagian pertama kita arsir. Jadi, luas bagian yang diarsir itu adalah 1/4. Nah, persegi panjang yang tadi kita bagi lagi menjadi 2 bagian, sehingga kalian mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian yang sama besar. Maka, luas bagian yang diarsir itu bisa kalian tuliskan sebagai 2/8, karena ada 2 bagian dari 8 bagian. Bandingkan dengan persegi panjang sebelumnya. Jadi luas yang diarsir itu ternyata tetap luasnya sama. Jadi 2/8 itu akan sama dengan 1/4. Nah, contoh berikutnya lagi. Persegi panjang yang sudah kita bagi menjadi 8 bagian, kita bagi lagi menjadi 16 bagian. Jadi di persegi panjang sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bagian yang sama besar. Jadi luas bagian yang diarsir itu kalian punya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian dari 16 bagian. Atau bisa kita tulis 4/16. Bagaimana dengan kedua persegi panjang sebelumnya? Kita bandingkan. Ternyata luas yang diarsir itu sama besar ya. Bisa kalian perhatikan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1/4 itu sama dengan 2/8 sama dengan 4/16. Pecahannya apa? Jadi, pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Nah, untuk pecahan senilai dapat kalian
cari dengan dua cara. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau cara yang kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita bahas dulu yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, Ibu punya pecahan 1/4. Maka pecahan 1/4 ini akan senilai dengan 2/8. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Contoh berikutnya, 2/8. Ternyata dia senilai dengan 4/16. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2. Pembilang kita kalikan 2, penyebut juga kita kalikan 2. Jadi 2/8 akan senilai dengan 4/16. Contoh berikutnya, 3/5. 3/5 ternyata senilai dengan 9/15. Kenapa? Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 3. Pembilang kita kalikan 3, penyebut kita kalikan 3. Jadi 3/5 senilai dengan 9/15. Kita lanjut ke cara yang kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, di cara kedua ini kalian harus mengingat materi FPB yang sudah kalian dapatkan di sekolah dasar dulu. Jadi kuncinya adalah FPB. Contohnya 9/15. FPB dari 9/15, 9 dan 15, ya FPB-nya adalah 3. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya itu dibagi 3. Sehingga 9/15 itu akan senilai dengan 3/15. Kemudian contoh berikutnya ada 8/24. FPB dari 8 dan 24 adalah 8. Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 8. 8/24 itu senilai dengan 1/3. Kemudian contoh yang ketiga ada 12/30. Berapa FPB dari 12 dan 30? Ternyata FPB dari 12 dan 30 itu adalah 6. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 6. Hasilnya 2/5. Jadi 12/30 itu senilai dengan 2/5. Nah, cara kedua ini nanti sering kita sebut juga dengan cara menyederhanakan bentuk pecahan. Jadi contoh-contoh ini juga termasuk dalam menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian, silahkan dikerjakan soal berikut ini, di-pause kemudian dicatat. Jangan lupa dikerjakan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung video. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Akhir kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.